Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum saya mengabsen, kita akan speaking dulu. Mohon saya semuanya berdiri. Sediakan pulpen satu saja. Satu orang satu, Pak. Kan di kelompok ada Iya. satu kelompok 2 orang. Satu saja pulpen. Yang tidak ada temannya, Pak. Regi. Wasmi dua-dua. Menghadap ke bangku baru itu pulpen itu paling simpan. Nih. Sudah semua? Sudah, Pak. Bukan. Itu saja. Biar adil, maksudnya biar adil. Kalau bapak bilang siku, pegang siku. Kalau bapak bilang sakit, pegang perut. Tapi kalau bapak bilang sikat, langsung Oh iya, Pak. kita tes dulu. Ya, Pak. Coba ulang konsentrasi. Siku. Sakit. Siku. Sikat. Ulang. Ini sekali ya. Terus. Konsentrasi nah. Coba Bapak bisa. Siku. Sakit. Sikat. Baik, duduk. Adia, Pak, Adia. Dari mana? Mereka ada yang hadir hari ini? Nah, bisa dong kalau tidak hadir. Ada yang sakit, ada yang di jalan. Jadi masih di jalan. Oke, saya akan mengabsen dulu. Nama Mahmud Nur Rahman. Hadir. Imanul Muslimin. Hadir. Ada kita. Dewi Aistia. Radiansa. Hadir Salma Guru. Ian Sapitri. Elvina Melia. Agnes. Putra Tambo. Hadir, Pak. Gita Lestari. Suyanti. Waode Cahya. Nurliana. Sela. Sultan. Hadir selalu, Pak. Rizal Fadilah Harsi. Waode Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Pertama, kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Salawat serta salam tak kembali kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan saat ini. Baik, masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Ada media sosial. Ada yang tahu adab bermedia sosial itu? Tidak menyebarkan hoax. Sekarang kita akan belajar tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Ada yang tahu hidup dengan kemuliaan itu yang bagaimana contohnya? Ada yang tahu? Mungkin Melaksanakan kewajiban perintah Allah. bahagia
bahagia. Hidupnya bahagia. Ada lagi? Siapa? Baik, Iwan. Menjaga diri, berprasangka baik pada diri sendiri. Meniti hidup dengan kemuliaan bukanlah tentang mencari kekayaan, kekuasaan, dan popularitas. Sebaliknya, meniti hidup adalah menjalani hidup dengan landasan integritas, martabat, dan kehormatan. Ini adalah tentang mencari karakteristik yang luhur, sehingga tindakan kita tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, melainkan memberikan dampak positif bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Poin penting yang akan kita bahas hari ini ada 3. Husnuzon, ukhuwah sama mujahadah an-nafs. Nafs. Iya, nafs. Yang akan kita bahas pentingnya di sini ada 3. Yang pertama pengendalian diri, yang kedua prasangka baik, dan yang ketiga itu persaudaraan. Ketiga poin ini sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'da dzanni itsmu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dakum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmi akhi maitan fakarihtumu innallaha tawwabur rahimah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Yang pertama itu pengendalian diri. Ada yang tahu contohnya pengendalian diri itu seperti apa? Pengendalian diri. Mungkin pengendalian diri di sini yang dimaksud itu seperti apa nih? Kita bisa menahan diri kita mungkin ketika ada suatu perkelahian atau kita sudah dinaikkan emosinya, amarahnya kita bisa tahan diri, jangan tidak boleh terlalu cepat naik emosi atau amarah gitu. Jangan setangkap kok. Karena saya sering anten. Beri tepuk tangan dulu untuk saya. Baik, pengendalian diri itu atau kontrol diri adalah menahan diri dari perilaku yang berdampak negatif pada diri kita sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah dan tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri ini dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah sarana untuk pengendalian diri. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menahan nafsunya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua itu prasangka baik. Prasangka baik itu atau husnuzan dari kata Arab
yaitu husnu yang artinya baik dan zan yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positive thinking ini dalam modernisasi Islam dikenal dengan istilah husnuzan. Istilah husnuzan adalah sikap orang yang berpikir positif. Sikap orang berpikir positif dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan lawan dari sifat ini adalah buruk sangka. Sangka buruk. Atau suzan, yaitu menyangkal orang lain melakukan hal-hal yang buruk tanpa adanya bukti yang nyata atau bukti yang benar. Sedangkan dalam ilmu akhlak, husnuzan ini dibagi menjadi 3 kelompok, menjadi 3 bagian. Yang pertama itu husnuzan kepada Allah, yang kedua husnuzan kepada diri sendiri, dan yang terakhir husnuzan kepada orang lain. Ada yang tahu contohnya? Salah satu contohnya husnuzan kepada Allah. Perempuannya ada yang tahu? Husnuzan kepada Allah. Husnuzan kepada Allah yang sangka baik. Saudara Iwan, salah satunya saya. Berprasangka baik kepada Allah ketika kita tidak diberikan apa yang kita inginkan, bahwasanya ada hikmah yang lebih baik yang disumpahkan ke kita. Tepuk tangan dulu untuk saudara Iwan. Contohnya husnuzan kepada diri sendiri. Ada yang tahu? Husnuzan kepada diri sendiri. Perempuannya husnuzan kepada diri sendiri. Berpikir baik, sangka baik untuk diri sendiri. Silakan saudari Sela. Contohnya kayak kalau lagi ujian, saya yakin pada diri proses saya jawab setelahnya. Dan dulu untuk saudara-saudari Sela. Dan yang ketiga itu husnuzan kepada orang lain. Saudara Mahmud, contohnya, salah satu contohnya husnuzan kepada orang lain. Saya Pak. Saudara Mahmud. Masa Pak? Kepada orang Kalau kita kira kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita berpikir Bagi saya, secara Pak, baik atau Ini saudara-saudara baik, berprasangka baik sama seseorang itu seperti Pak begini. Ketika ada seseorang yang keluar malam, kan banyak tanggapan dari orang-orang lain bahwa oh ini larinya salah, oh ini larinya salah. Kalau kita ingin berpikiran baik, oh mungkin ini ada yang dia mau pergi beli atau ada yang hal penting yang harus dia lakukan. Itu Pak. Oke, tepuk tangan untuk kedua saudara dari Mahmud sama Sultan. Yang ketiga itu persaudaraan. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan tidak hanya sebatas kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan ini adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama muslim. Dan persaudaraan karena faktor kemanusiaan atau sama manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, persaudaraan ini sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, serta menjalankan hubungan persaudaraan dengan kaum-kaum dengan suku-suku yang tidak seiman dan menjalankan kerjasama dengan mereka. Baik, ada yang tahu contoh dari persaudaraan itu? 3 contoh. Contoh persaudaraan. Masa saya lagi? Masa kita lagi. Yang diikat oleh tali akidah dan oleh faktor kemanusiaan. 2 contoh. Masa kita lagi. Dia dari dia
Saudari Sela. Saling menolong. Bantu. Saling bantu. Apa lagi? Iya agak. Dari laki-lakinya ada? Seperti yang dicontohkan Umar bin Khattab, bahwasanya jangan sampai tetanggamu kelaparan dan apalagi Apa tadi? Oke, intinya itu Pak. Baik, beri aku untuk semua yang ada di sini. Baik, sampai sini materinya ada yang masih dikurang mengerti atau masih yang mau dipertanyakan? Sudah ada, Pak. Ada mau bertanya? Atau sudah paham semuanya? Oke, baik. Di sini saya akan membagi 3 kelompok. Masing-masing satu kelompok itu 3 orang. Ini kelompok 1, 1, 2, 3. Kelompok 2, kelompok 4. Kelompok 3. Ya, kelompok saja. Ini perempuannya? Tidak usah ditulis, tapi dipikirkan saja. Pahami, Pak. Langsung pahami saja. Beri waktu dalam 5 menit. Apa yang dimaksud dengan berbuat baik pada orang lain? Yang kedua, bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat pada orang lain? Dan yang ketiga, apa kita rasakan ketika kita melakukan perbuatan baik? Satu kelompok satu pertanyaan Pak. Semua pertanyaan, kan itu laki-lakinya kan satu kelompok 3 orang. Satu-satu. Iya, iya. Pertanyaan cukup 3 orang saja yang maju. Satu orang. 3 pertanyaan. Kita berikan waktu 3 menit. Sudah Pak. Baik, kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Kalau sudah, silakan maju ke depan. Kelompok udah Saya selesai nama juga. kelompok. Iya, masa kelompok 1 saya suka. Kelompok 1 sudah, Pak. Kelompok 2 kita tunjuk aja, Pak. Silakan kelompok 2 masuk ke sini. Kelompok satu ya. Kelompok 2. Ditunjuk aja. Iya. Jangan tidak terus. Perkenalkan nama kelompok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi kami ini adalah kelompok 2. Jadi nama kelompok kami adalah Uhen. Oke, apa itu? 2 tangan. Uhen. Oke, jadi di sini ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan berbuat baik kepada orang lain? Jadi maksud berbuat baik kepada orang lain itu adalah kita melakukan hal positif kepada orang lain, baik itu mungkin dengan saling menolong, saling membantu, ataupun saling bertanggung meroyong pada teman-teman. Dan mungkin masih banyak cara untuk menunjukkan sesuatu hal-hal yang baik kepada orang lain, menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Mungkin bisa saya lanjutkan ke teman saya. Selanjutnya itu nomor 2 dimana kita menunjukkan rasa hormat pada orang lain. Itu pertama kita mengucapkan salam, kedua kita
mendengarkan orang tersebut berbicara dan tidak memotong pembicaraan orang tersebut. Dan ketika itu kita harus menghormati dengan cara kita mendengarkan apa yang dia lakukan, sehingga kita juga dapat menerapkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya saya berikan kepada baik, yang ketiga itu apa yang kita rasakan ketika melakukan perbuatan baik. Untuk pertanyaan yang ketiga ini sebenarnya bermacam-macamnya, tergantung niat orang tersebut. Kalau niatnya cuma mau kelihatan baik, mau pamer bahwa dia baik, maka apa yang dia rasakan saat itu bukan sebuah keikhlasan atau kelegaan, melainkan sebuah rasa senang, tapi senang akibat dia pamer, maksudnya pamer dia kelihatan baik sama semua orang, padahal ya mungkin tidak tahu. Jadi ketika ditanya apa yang kita rasakan ketika melakukan perbuatan baik, yaitu ketika kita melakukan perbuatan baik yang kita rasakan pertama itu ada rasa lega, kedua rasa kita lebih plong, kita sudah tidak menahan perbuatan yang selama ini kita idam-idamkan. Oke, itu tadi jawaban kami. Kesimpulannya adalah bahwa kita harus berbuat baik kepada orang lain dan itu harus secara ikhlas, tidak minta-minta. Dan ingat, jika kita ingin berbuat baik, yaitu kita berbuat baik seolah-olah kita berbuat baik diri kita sendiri. Sebagaimana kan pada dalam hadisnya itu dijelaskan bahwasanya jika kita ingin mencintai seseorang atau berbuat baik kepada seseorang, seperti yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Oke, itu saja bisa kami sampaikan dari kelompok kami, yaitu Tuhan. Akhir kata, bila yang terhadap Fastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lagi sudah? Kelompok 1 Pak. Lekan belakang dulu. Kelompok 1 Pak. Belum. Join semua imajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari bersama kami. Ya baik. Di atas ada 3 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak kami yang terhormat. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah pertanyaannya apa yang dimaksud dengan berbuat baik kepada orang lain. Tentunya berbuat baik kepada orang lain kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya seperti membantu dan bergotong royong. Nah, sudah dijelaskan tadi dari teman kelompoknya juga. Namun di sini kita membantu dengan cara secara fisik ataupun non fisik, ataupun juga yang bersifat spiritual. Hal ini kita lakukan tanpa imbalan, kita tidak mengharapkan imbalan. Dan mengapa kita melakukan hal yang baik pada orang lain itu karena kita menjaga tali silaturahim kita. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat kepada orang lain? Cara kita pastinya berbeda-beda dalam sudut pandang yang berbeda, juga dalam cara yang berbeda dalam menghormati orang lain, terlebih kepada orang yang lebih tua daripada kita atau biasa ada istilahnya tabib kalau depannya apalagi itu ke anak-anak kita selalu menghormati orang lain, tidak tanpa terkecuali, dalam artian yang muda kepada yang tua dan yang tua juga menghargai yang kecil, seperti itu. Mungkin saya kembalikan dan saya berikan kepada saudara saya yang paling tampan permainan ini. Baik, mengenai pertanyaan ketiga yang apa yang kita rasakan ketika melakukan perbuatan baik. Jadi pertanyaan ini selalu terjadi pada diriku. Apa yang saya rasakan, karena saya selalu jujur, saya selalu berbuat baik kepada seseorang. Mungkin bukan tidak di sini ataupun di tempat-tempat yang lain. Yang kita rasakan itu yang pertama kita kalau kita memang ikhlas untuk berbuat baik kepada orang atau membantu, yang pertama kita apa dirasakan itu senang, bahagia, karena kita bisa dapat membantu orang. Apalagi orang itu mungkin dalam kesusahan yang mereka dia tidak
ada solusinya, tapi kita bisa kasihkan solusi kan membantu orang, dan kita pasti mendapat pahala. Ketika kita ikhlas membantu orang, maka kita mungkin mendapat pahala. Dan ini juga kalau kita melakukan perbuatan baik, ini juga mungkin menjadi contoh bagi orang-orang lain. Oh, kita selalu membuat kita dijadikan sebagai contoh bahwa saudara sultan ini selalu mencontohkan atau membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi mungkin menjadi sebuah inspirasi atau menjadi sebuah motivasi bagi orang-orang yang melihat kita selalu berbuat baik kepada masyarakat. Jadi kesimpulannya, ada hadis mengatakan, dijelaskan oleh saudara Ikhwan. Pokoknya itu aja penyampaian dari kami. Intinya selalu patuh dan hormat kepada orang lain, karena kita tidak tahu orang lain itu siapa dan siapa itu orang lain. Makanya hormat saja. Semangat, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi dia? Iya. Hadiahnya apa? Kalian bisa kelompokkan sekali atau kelompok 3? Hadiahnya sebungkus. Yang berdua saja Ya, aku mendukungmu. Ya, aku mendukungmu. Iya. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan ini katanya Apa yang dimaksud dengan berbuat baik? apa yang dimaksud dengan berbuat baik kepada orang lain? Berbuat baik menurut saya pribadi yaitu tindakan atau perilaku yang didasari oleh niat tulus dan memberikan manfaat untuk orang lain. Contohnya ketika kita membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan, itu justru mendatangkan kita kebahagiaan tersendiri. Dan dengan kita melakukan kebaikan kepada orang lain, bukan hanya saja kita merasa bahagia, tetapi juga orang lain juga merasakan kebahagiaan. Dan ketika kita melakukan menebarkan kebaikan tersebut, itu akan menjadi motivasi atau inspirasi dari orang lain. Dan ketika kita melakukan kebaikan, kita akan diikuti dan dicontoh. Mungkin itu saja saya sampaikan. Terus selanjutnya yaitu pertanyaan kita, bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat kepada orang lain? Yang pertama, kita harus menjaga hak dan privasi orang lain. Terus ketika orang-orang yang sedang bicara, kita tidak boleh memotong perkataan orang tersebut. Terus jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita siap menyalurkan bantuan. Baik, yang ketiga itu apa yang kita rasakan ketika kita melakukan perbuatan baik. Jadi pasti ada rasa bahagia tersendiri pada diri kita dan kepuasan pada diri kita. Begitu saja. Kami dari kelompok 4 dari surga pamit undur diri. Bisa dengar Ustaz Soher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali jawabannya dari kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Tapi sayang bapak tidak bawa dia. Baik ya, itu yang kita jelaskan tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Ada 3 poin, yaitu pengendalian diri, sangka baik, dan persaudaraan. Ketiga poin itu sangat jelas dibutuhkan oleh semua manusia agar kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya minta satu orang untuk menyimpulkan materi hari ini. Ada yang mau menyimpulkannya? Baik, dari Agnes. Kesimpulan untuk hari ini itu dengan menggabungkan nilai-nilai yang sudah Bapak jelaskan, ada pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna, memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Biar kedepannya ketika kita butuh bantuan itu orang lain tidak bisa bantu kita walaupun tidak dengan orang yang sama.
Terima kasih kepada kami. Baik, beri aplaus untuk saudara yang. Baik, murid-muridku sekalian, kurangilah begadang, main game, serta belajarlah dengan tekun agar apa yang diceritakan semoga tercapai. Amin. Baik, itu saja yang kita pelajari hari ini. Mohon sampai di rumah ulangi lagi pembelajaran hari ini tentang hidup dengan kemuliaan. Baik, ya tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, jawabannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.